GK, Julio Cesar. Kiper asal Brasil mencatatkan 6 clean sheet selama musim kemenangan Inter, termasuk 1 di final melawan Bayer. Setelah sebelumnya menjabat sebagai duta klub, Julio Cesar sekarang menjadi agen pemain dan bekerja sebagai pakar liputan Amazon Prime Video di Liga Champions. RB, Maicon. Bek kanan terbaik di dunia saat itu, Maicon menjadi starter dalam 13 pertandingan Liga Champions Inter pada 2009/10 dan kemudian dinobatkan sebagai bek terbaik UEFA tahun tersebut. Pemain Brasil itu mengakhiri karirnya pada musim panas 2021, kurang dari 2 minggu sebelum menginjak usia 40 tahun. Pada bulan Januari, ia dilantik ke dalam Hall of Fame Inter. CB, Lucio. Satu lagi pemain Brasil yang brilian, Lucio adalah pemimpin lini belakang Inter yang memiliki tackle keras dan permainan bola yang memenangkan lebih banyak tackle selama musim ini dibandingkan pemain lain di Liga Champions. Bek tengah itu baru berusia 32 tahun saat itu. Tetapi meski mengalami masalah cedera, ia terus bermain selama 9 tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk gantung sepatu pada Januari tahun 2020, setelah sempat bermain sebentar di Brasiliens. CB, Walter Samuel. Sosok ikonik di antara para penggemar Inter, The Wall, menghabiskan hampir 1 dekade di klub sebagai pemain, dan membentuk kemitraan bek tengah yang tangguh dengan Lucio. Salah satu bek yang paling tidak kenal kompromi di era modern, dia sekarang menjadi bagian dari staf kepelatihan Lionel Scaloni dan baru-baru ini terlihat kena kartu kuning dalam kemenangan perempat final Piala Dunia Argentina atas Belanda 20 tahun setelah kartu kuning pertamanya di turnamen. LB, Christian Cifu. Sejujurnya, pemain Rumania itu mengalami malam yang agak sulit di Madrid, terus-menerus menghadapi kelincahan Arjen Robben, terutama di babak pertama, dan ia digantikan di pertengahan babak kedua. Tapi Cifu memainkan peran kunci dalam kampanye treble, paling tidak karena keserbagunaannya sebagai bek kiri. Dia sekarang disebut-sebut cocok sebagai pelatih Inter masa depan. Setelah menikmati hasil yang mengesankan di level junior, terutama memenangkan gelar Liga musim lalu bersama klub Primavera, U19. CM, Javier Zanetti. Zanetti mengangkat trofi di Bernabeu pada usia 36 tahun tidak hanya dirayakan oleh fans Inter atau Argentina, itu juga merupakan momen yang menggembirakan bagi fans sepak bola secara umum, mengingat kita berbicara tentang salah satu sosok langka yang dicintai secara universal dalam sepak bola. Sebagai seorang pemain, dia adalah perwujudan dari kelas dan kualitas. Jadi tidak mengherankan jika dia kemudian menjadi salah satu administrator permainan yang paling dihormati sebagai wakil presiden Inter. CM, Esteban Cambiaso. Salah satu alasan utama mengapa Inter mampu mempertahankan begitu banyak clean sheet di babak sistem gugur. Dengan pemain Argentina itu melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam melindungi 4 bek dengan memenangkan bola berulang kali. Dan kemudian mengolah bola dengan bijaksana. Cambiaso bertahan di San Siro selama 4 tahun lagi sebelum pensiun pada 2017 setelah bertugas di Leicester City dan Olympiakos. Sejak itu ia telah memantapkan dirinya sebagai salah satu pakar utama di Sky Sport Italia. Wesley Sneijder. Wesley Sneijder memiliki tahun terbaik dalam karirnya pada 2010 dan, jujur saja, dia pantas memenangkan Ballon d'Or. Dia adalah anggota integral tim Belanda yang mencapai final Piala Dunia di Afrika Selatan dan, sebelum itu, dia menginspirasi treble Inter. Membuat 6 assist di Liga Champions saja. Dia tidak akan pernah mencapai ketinggian seperti itu lagi.
Tentu saja, dan dia pensiun dari permainan pada 2019 setelah periode singkat di Qatar. Tetapi Sneijder adalah pahlawan lain dari Madrid yang masuk ke Hall of Fame Inter 2 tahun lalu, dan baru-baru ini muncul di antara Ultras klub pada leg kedua semifinal Liga Champions melawan AC Milan. Pria Belanda itu juga menjajal dunia pakar sepak bola. RW. Samuel Eto'o. Kemenangan Inter di Madrid berarti juara berturut-turut di Liga Champions bagi sang striker, yang telah dibuang oleh bos Barcelona saat itu Pep Guardiola. Meski mencetak gol di final musim sebelumnya, melawan Manchester United. Eto'o, yang menjadi berita utama karena alasan buruk karena menyerang seorang pria di luar stadion saat menjabat sebagai Duta Piala Dunia 2022 di Qatar, saat ini menjabat sebagai Presiden Federasi Sepak Bola Kamerun. CF. Diego Milito. Di musim pertamanya di San Siro setelah bergabung dari Genoa, penyerang Argentina ini dinobatkan sebagai pemain terbaik klub UEFA. Setelah membawa Inter meraih kejayaan di Liga Champions dengan 6 gol, 2 diantaranya dicetak di final. Milito, yang juga mencetak gol kemenangan di final Coppa Italia 2010 serta gol yang memastikan Scudetto, kemudian menjabat sebagai sekretaris teknis di Racing Club. Klubnya di level junior, sementara dia baru-baru ini bekerja sebagai pakar di Amazon Prime Video. LW. Goran Pandev. Meskipun penyerang asal Makedonia itu baru bergabung pada bursa transfer Januari dan hampir tidak terbukti produktif, tingkat kerja dan keserbagunaannya yang mengesankan membantu Inter dengan baik selama paruh kedua musim 2009/10. Pandev membuat penampilan internasional terakhirnya pada tahun 2021, di Euro, sebelum berhenti sepenuhnya pada tahun berikutnya setelah 1 musim di Parma. Secara mengesankan, tim senior akademi yang ia dirikan lebih dari 1 dekade lalu, Akademi Japandev, kini bermain di kasta tertinggi di tanah kelahirannya. Manajer. Jose Mourinho. Dalang dibalik kesuksesan treble Inter, Mourinho mengecoh Guardiola di semifinal sebelum mengalahkan mantan bos Louis van Gaal di penentuan turnamen. The Special One belum memenangkan Liga Champions lagi, tetapi dia mengangkat UEFA Conference League bersama AS Roma musim lalu. Meski juga memimpin Giallorossi ke final Liga Eropa tahun ini, masa depannya di klub sangat diragukan.